kalau saya jentikin kayak gini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke. Jadi kali ini saya kedatangan bintang tamu yaitu sebuah magician ya. Sebuah seorang gua benda. Kalau sebuah benda lah. Seorang magician juga itu ya yang ada di Sampit gitu ya. Oke, jadi kita akan tanya-tanya ini awal dari kenalan dulu dong iya. namanya apa, kenalan dulu dong siapa namanya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya nama asli apa Nama asli dulu baru nama panggung. Nama Ya. asli saya Muhajirin. Kalau Ya. nama panggung saya biasanya dipanggil Haji Ajerko. Haji Ajerko. Ya. Kalau bicara sulap ya, sulap awal kenal sulap itu kira-kira waktu umur berapa? Sebenarnya kalau kenal sulap itu sendiri saya sudah cukup lama ya, mulai dari saya kecil kayaknya. Dulu kan itu kan kalau di kampung kita itu ada Paman jualan itu ya. Iya, orang dagang obat kan biasanya. Terus kan ada di situ kan sering ngadain pertunjukan sulap. Saya kan suka ngelihat yang biasanya kan ada tuh kayak kayu terus kayu. dimasukin sama tali, dipotong tuh sama om-omnya, dipotong, habis itu talinya putus, nyambung lagi ya. Iya, terus disatuin lagi, alhasil talinya nyambung lagi gitu. Itu yang bikin saya pertama kali tertarik dengan sulap. Kok bisa hal yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Yang manusia biasa tidak bisa melakukannya gitu ya. Iya. Jadi seolah-olah kita bisa membuat itu seperti kita menjadi superhero ya, mempunyai sebuah ilmu atau kehebatan gitu ya. Iya, anggapan saya sih seperti itu ya. Karena bagi saya kalau orang belajar sulap itu sendiri sudah pasti sebuah seni yang begitu abstrak ya. Artinya kan dia memuat berbagai macam hal gitu. Nggak cuman kita berpikir secara sederhana aja, tapi kita kan juga kalau orang sulap itu kan rata-rata nggak bisa kenal yang namanya dengan minum-minuman keras, terus juga obat-obatan psikotropika gitu. Kalau menurut Bang Jirin nih, kalau yang mau belajar sulap kira-kira bisa nggak? Kalau belajar sulap sih bisa ya, sederhana aja. Kita kan bisa ngelihat kalau untuk belajar itu kan kita kalau untuk zaman sekarang kan bisa lewat YouTube juga kan ada orang banyak jual buku atau belajar secara langsung gitu sama ahlinya. Tapi ini ya sebagai orang awam ya, ada yang beranggapan kalau sulap itu ada yang berbau dengan gaib atau sejenisnya. Kira-kira menurut pandangan Bang Jirin gitu dari seni magic ini gimana gitu? Kalau menurut saya pandangan orang awam ya. Kalau orang awam dulu ya, kalau orang awam sih mengertinya kan kalau sulap itu sendiri kan lebih ke hal-hal gaib gitu kan. Nah, kalau menurut para pesulap atau para magician itu kan sebenarnya sulap itu lebih kepada seni yang dilakukan dengan cara tertentu sih, seperti bisa itu. Bisa dijelaskan gitu ya, step by stepnya gimana itu, tapi itu jauh sendirilah dari hubungan gaib ya, jauh sekali ya. Jauh sekali karena kan istilahnya kalau kita pelaku seni sulap sama dukun kan beda gitu kan, nggak sama gitu. Kalau kita kan terjunnya lebih kepada latihan sama memang itu kan ada rahasia tertentu. Tadi kembali ke dari pertama tadi kan yang membuat Anda tertarik sama dunia sulap itu ketika umur berapa tadi? Ya kurang lebih kayaknya umur sekitar 7-8 tahun deh. Kira-kira berapa tahun sudah sampai sekarang gitu menggeluti dunia magic? Kalau saya kalau kenal magic sih mungkin kalau umur saya segitu kan saya sudah kira-kira sudah kayaknya 15 tahun ke atas sih. 15 tahun ya. 15 tahun ke atas. Tapi untuk mendalami sulap itu sendiri saya berawal dari tahun 2009 kayaknya gitu. Tahun 2009 ya. Iya, 2009 saya mulai aktif gitu. Kira-kira perbedaan nih ya dari pertama kenal sulap sama tahun yang ini gimana perbedaannya tentang magic kita? Apa ada peningkatan atau penurunan atau gimana?
Kalau untuk sekarang ya, kalau dari seni magic itu kayaknya eh kalau pelaku magic itu sendiri sangat banyak ya. Iya, Tapi kalau untuk penurunan, kalau di Indonesia sendiri kayaknya mungkin agak sedikit turun sih saya rasa kayak agak gitu. sedikit turun ya. Ada Iya, persaingan lah atau iya. sendiri ya Oh iya antara benar. antara sama pesulap lain ya. Iya, satu sama lain Nah, lah ya. istilahnya kayak gitu. Jadi di seni sulap itu kan ya kan saya seorang magician jadi tahu kan ada alirannya tertentu gitu. Iya. Yang Bang Jirin sendiri geluti sementara aliran apa itu? Kalau saya sendiri ya, kalau saya menyebutnya Hmm, sendiri tuh lebih ke dunia klasik magic dunia sih. klasik ya. Kenapa Iya. itu sangat suka dengan dunia klasik itu? Karena bagi saya kalau seorang klasik magician itu artinya dalam melakukan hal sesuatu itu dia lebih umum, secara Iya, umum orang bisa lebih mengerti atau bisa lebih menikmati hal ada magic tertentu. alur ceritanya ya kalau Iya, klasik itu ya. kayak Iya. gitu. Jadi apalagi nih kita takon kene. Bingung ya. Yang nanyanya bingung. Kalau yang jawab sih oke aja Iya. gitu sih. Jadi gini, sulap ya. Iya, Kalau di sulap itu kan ada yang namanya apa ini? Kecepatan tangan sama yang memerlukan sebuah gimmick gitu. iya. Jadi menurut Bang Jirin yang lebih suka di antara mau itu kecepatan tangan atau memakai gimmick, Bang Jirin sendiri yang sering Bang Jirin lakukan itu entah kecepatan tangan atau yang pakai gimmick itu yang lebih suka yang mana gitu? Kalau kalau saya sih kayaknya kalau lebih suka ya, Iya, kalau lebih lebih suka ya suka. mungkin kan kita bisa nggak menggunakan gimmick gitu Iya. kan, karena kita kan setidaknya apapun Iya. bendanya bisa kita gunakan sebagai media sulap. Nah Hmm. kalau gimmick itu kan kita harus bawa kemana-mana dan juga harus memang tersedia Iya, alatnya harus gitu kan. perlu persiapan dulu ya. Iya, lebih. Takutnya kan ntar kalau ada di orang di duduk-duduk, ntar ketemu Bang Jirin sulap dong ya. Ntar Iya. bawa nggak bawa alat kan gitu kan Iya kan lucu. bingung ya Iya. gitu. Jadi apa yang mau dilakukan kan, kalau kita setiap saat harus bawa gimmick kan kayaknya agak-agak susah juga gitu. Kalau kita belajar yang namanya kecepatan tangan atau sleight of hand gitu kan, apa? Kayaknya lebih lebih pure, lebih Iya, asli lah lebih kelihatannya. kelihatan real gitu Iya, ya. Nah, gitu. ngomong-ngomong sulap ini kan pesulap di Indonesia dan di luar negeri kan nggak jauh kalah hebatnya gitu ya. Iya. Pesulap dari luar gitu yang paling Bang Jirin idolakan gitu siapa? Kalau saya pesulap dari luar ya Iya. sebenarnya banyak sih ya. Cuman baru-baru ini yang saya seneng ya, Iya. kalau lihat itu kayaknya si siapa di MC ya Oh, kalau nggak salah. DMC itu ya. Iya. Yang botak-botak gitu Iya, ya. palanya Iya, botak licin kayak gitu, kayak orang Indonesia, iya, kayak pesulapnya kayak Indonesia. Deddy Corbuzier gitu ya. Iya, Om Deddy, maaf ya Om Cuma sudah Deddy ya. mantan ya. Maaf Om ya kalau Nah, saya itu nggak kan sengaja loh. kalau di luar negeri ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia itu siapa kira-kira? Limbat. Oh, kalau Om Limbat, kalau Om Limbat kita boleh sih ngidolainnya, tapi kalau kita Iya. ngajak ngomong agak susah Iya, gitu ya. gitu ya. Harus pakai perasaan Iya. dan pakai bahasa isyarat gitu ya. Iya, kalau saya di Indonesia kayaknya lebih kepada pesulap lokal aja sih, Oh, kayaknya pesulap lokal. lokal Memang ya. asli Kalimantan, saya senangnya sama Bang Erinata sih. Iya, iya. Itu yang pernah tampil di Hitam Putih sama di Next Mentalist ya, The Iya, Master banyak ya. sekali beliau sudah mendalami Iya. TV itu, sudah kayaknya sudah banyak lah kayak gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong kita bicara masalah magic, jadi penonton nih mau ngeliat gitu, satu trik atau Aduh, kecepatan tangan gitu ya mengenai sulap gitu ya. kayaknya kayak gimana ya, agak berat juga ya. Iya, Oke lah iya. kalau gitu. Iya. Tolong di kameramen tolong lebih dekatkan lagi. Eh, Mungkin Oke, bisa dilihat. Ya. Ya, ya, oke. bisa kelihatan di kamera. Oke, di sini kan saya punya sebuah dompet kecil ya, kayaknya kosong ya. Nah, ya. Ayo, boleh boleh Bang Hafiz di. Kosong. Iya, Ya benar-benar kosong ini kosong, ya. Jadi real sini ya. nggak tipu-tipu, nggak apa aja kata orang itu. Nggak ada apa-apanya, nggak Iya, ada gimmicknya. nggak ada gimmick, nggak Iya. ada settingan gitu Iya, ya. nggak ada settingan gitu Bang. Iya. Iya, benar-benar kosong ya. Iya, benar kosong. Oke. Itu sebuah kantong biasa ya. Terus kalau saya jentikin kayak gini, oke.
pure. Gila. Nggak ada, Ini mungkin lewat jam ini mungkin nih. saya nggak ada bojo, jam saya nggak ada apa-apanya. Biasanya kan kalau penonton kan sering gitu kan. Iya. Ya, dari jam nih, dari baju nih. Tapi ini memang benar loh. Ini memang benar dari Real kan, real. dalam ini loh. Iya. Gila, canggih nih, canggih. Ya, alat sekecil ini kan bisa ngeluarin sesuatu itu. Nah, Iya. itulah yang buat bikin saya tertarik sama dunia sulap Iya. kayak begitu. Kalau di dunia sulap ini biasanya sering disebut dengan street magic ya. Street magic, karena ya. kalau di stake magic nggak mungkin kan kita Nggak bawa mungkin alat sekecil karena ini kan. penonton dari jarak jauh nggak mungkin bisa Iya, menikmatin gitu. Iya, jadi para bosku di rumah, jadi kalau di dunia magic itu ya ada yang namanya Street magic, close up magic, Iya. jadi sleight of hand, Ya. sama stake magic. Jadi itu beda-beda gitu. Jadi ini salah satu yang dimainkan oleh Bang Jirin itu adalah street magic ya, yaitu Ya, street sulap magic. jarak Ya. dekat ya, Jarak langsung dekat. ya. Iya. Ini Dompet itu, dompet kecil. dompet Dompet kecil. kecil Ya. itu dompetnya Doraemon. Dompet Doraemon ya. Iya, ini kosong loh guys. Iya. saya juga Gila, bisa gila. jadi Doraemon gitu. Tetapi sesuai postur tubuh. Iya, ya menyerupai badan saya agak-agak gemuk-gemuk kayak Doraemon, mungkin cocok juga. Iya. Iya. Satu lagi nih Bang, Iya. di cara magic ya. Aduh, jadi lupa nih apa yang mau saya tanyain tadi ya. Kalau bahasa Banjar bertakon. Iya, betakon. Nggak ingat tadi anak betakon apa nih nah. Kita nyampur-nyampurin nggak apa-apa, santai. Nah itu biasanya kan kalau di sulap tuh kita kan gak mungkin kan semuanya itu berhasil kan, pasti ada gagalnya gitu ya. Iya. Nah pernah nggak mengalami gagal di selama pertunjukan gitu? Oh, pernah. Mungkin nggak satu dua kali, mungkin sering juga. Cuman kan itu ada keterbatasan kita Iya, lah. Nah, yang benar-benar pernah saya ingat itu saya pernah main di satu acara Disnatalis. Iya. Itu Disnatalisnya di mana itu? di Palangkaraya. Oh di Palangkaraya ya. Iya, dulu kan saya lahir dari pesulap. Nama saya juga lahirnya juga dari sana. Oh di gitu, Palangkaraya. ya. Saya kebetulan dulu ngatasin satu magician lagi gitu untuk untuk dipersiapkan. Nah, setelah itu kan saya agak lupa untuk mempersiapkan punya saya sendiri. Nah, Iya. Bagi para magician juga harus ingat loh, kita harus selalu punya yang namanya persiapan. Iya, gitu. itu safety lah yang lebih utama ya. Iya, gitu. Jadi dulu itu melakukan permainan apa itu yang bisa gagal? Kayaknya saya ingat Classic Magic beneran nih. Masih teringat kayaknya di otak saya dulu saya ngeluarin tongkat, Yang lo tongkat. terus sama kipas ya. Iya. Kipasnya pun saya kayaknya saking tremornya saya, saking demam panggungnya saya, agak gugup untuk ngeluarin kipas. Akhirnya kipasnya nggak benar-benar Iya, ngeples mekar dikit lah ya, ngeples nggak dikit benar-benar lah ya. mekar. Itu gitu. mungkin para magician aja yang bisa mengerti atau Iya. pembicaraan kita ya. Nggak mungkin Iya. kita langsung Dijelasin ya, Iya, nggak dijelasin juga, sama aja gitu, dengan kita iya. membongkar trik ya. Iya. Nah, selama menggeluti dunia sulap gitu ya, yang pernah melakukan trik yang paling besar itu kira-kira pernah nggak yang menyangkut dengan nyawa gitu? Kalau itu pernah kayaknya saya. Nah. Saya dulu waktu acara saya lupa sih, kayaknya di Palangka juga. Itu saya pernah ngelakuin trik eskapologis. Eskapologi ya. Iya. Eskapologi itu kalau boleh kalian tahu itu adalah sesuatu yang magician diikat terus harus bisa meloloskan diri ya. Iya, Cuma dalam waktu tertentu gitu. Iya, istilahnya juga kan meloloskan diri dari berbagai macam hal lah. Ikatan suatu tantangan gitu. Ya, suatu tantangan benar gitu. Jadi dulu itu melakukan sebuah aksi eskapologi ya. Iya. Hampir gagal itu kenapa Hampir itu? gagal itu saya bukan berpacu dengan waktu juga ya. Karena kebetulan dulu saya memang harus menanggung resiko Iya, ya. harus. Resiko artinya saya waktu itu antara mulut saya dari ujung kepala sampai ujung kaki saya itu diikat semua. Terus Diikat. juga Itu menggunakan apa itu kalau diikat? plastik gitu. Oh, plastik. Kayak plastik. saya digulung kayak mumi. Plastik yang makanan itu ya? Iya, Plastik yang besar plastik itu. transparan itu. Iya.
Terus juga dikasih lakban menurut saya Dikasih kan. lakban. Sambil berpacu dengan waktu kan, kebetulan juga kalau kalau manusia itu kan rata-rata kalau kita kehilangan napas kan jantung semakin cepat Iya, paling berdetak manusia gitu. kan, manusia normal itu biasanya kalau menahan napas itu paling lama itu bisa berapa, 3 menit ya. Iya, 3 3 menit menit ya, ya. untuk manusia normal kan 3 menit ya. Iya. Jadi itu kemarin itu nggak bisa bernapas ya. Iya, hampir karena sudah hampir kelelahan lah itu. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya saya bisa lolos juga Berarti gitu. itu kalau kita lihat itu murni kesalahan, entah kesalahan dari asisten kita I- atau eh, gimana itu. kayaknya memang mungkin ada sedikit settingan yang perlu diperbaiki sih Iya, dari yang di situ. Ya, persiapan miskomunikasi yang, ya, juga benar miskomunikasi ya. ya, Miskomunikasi sama tim gitu. Jadi ini podcast pertama kita ya, pertama Iya. kita di channel ini, di channel Jangan Jara TV ini. Iya, Jadi kalian bisa komen di bawah mau apa yang kita bahas, request. dan ya request lah apa kalau Mau sama siapa lagi kolab kayak kalau mau berkisah hantu bisa kan, Iya. bisa di request di bawah kan, mau hantu apa gitu yang dibicarakan gitu. Iya. Oke, bicara sulap gitu ya. Iya. Sulap ini bisa dibilang gabungan dari semua seni ya. Iya, Semua saya- seni yang ada gitu ya. Iya, saya kan bilang dari awal kalau Iya. sulap itu seni yang abstrak, nggak bisa dijelasin karena dia menyangkut dari berbagai macam hal gitu. Iya, ada tari, Iya, tari, musik ya. juga. Semuanya lah yang bergabung lah. Iya. Juga kita kan mengutamakan kalau sulap juga kita belajar matematika juga, Iya. belajar ilmu kimia Iya. juga sama gitu loh. Nah, dari situ saya rasa kan kalau untuk sulap ini juga bagus loh untuk pendidikan anak. Maksudnya membentuk karakter anak. Artinya dia bukan menjadi seorang yang introvert ya. Introvert artinya kan seorang yang tertutup. Bisa membuat dia lebih percaya diri Iya, gitu ya, dengan bisa. belajar sulap ya. Oh ya, bisa juga. Jadi di sulap itu tidak ada unsurnya yang mengandung dengan gaib ya. Nggak Itu ada. bisa dijelaskan dengan Logika. ilmu atau logika, Iya. atau dengan rumus-rumus tertentu lah. Iya, iya. Oke, jadi ini ya, ada yang mau saya tanyakan ini. Khususnya buat pesulap-pesulap yang baru pemula lah Iya, yang di iya. sana ya. Yang ingin belajar sulap dan yang sudah bisa sulap cuma ingin menunjukkan sesuatu di depan panggung gitu ya. Iya. Kira-kira hal yang paling diutamakan itu harusnya apa itu? Hal yang paling diutamakan ya yang pasti kita harus banyak latihan, banyak persiapan karena kita nggak mungkin dengan sekejap mata, karena kan dari situ saya sudah bilang tadi kan saya pernah melakukan Iya. kesalahan karena tidak adanya persiapan. Nah, sebelum Anda tampil di acara apapun atau istilahnya event apapun maupun kita di jalan, kita harus latihan terlebih dahulu. Dipastikan dulu ya. Iya, dipastikan dulu. Iya. Mulai dari gimmick, mulai Iya. dari persiapan. Bagaimana kalau memang sudah ibaratnya 70 sampai 80% mantap. Nah, baru kita menggunakan trik tersebut. Karena bagi seorang pesulap, kita wajib menyiapkan lebih daripada satu trik. Jadi bisa ibaratnya itu ada ban serep lah pakai Iya, gitu ya. benar-benar. Kalau kita pas itu gagal, jadi kita bisa ngeles gitu ya. Iya, ke trik ngeles satunya. karena benar pakai yang satunya lagi. Kayak Itu kan jurusnya pesulap ya. Kalau yang satunya gagal, Gagal. jadi bisa. ya itu kan sudah lumrah. Iya. Sudah lumrah. Itu kan sudah dipelajari. Itu kan harus Iya. dipelajari ya. Kalau Iya. misalkan kita main sama orang nih, Nih. kita gagal, tapi orang tersebut tidak mengetahui bahwa kita Iya, itu iya. sebenarnya gagal ya, karena kita sudah menyiapkan satu permainan gitu ya, satu Iya, alurnya gitu ya. benar, ya. Satu alurnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang magic ya. Iya. Oke, terima kasih dulu buat Bang Jirin yang sudah mampir ke podcast kita. Iya. Jadi jangan lupa di komen, di subscribe juga. Punya YouTube Bang? Ya, ada. Ada ya. Cuman saya punya YouTube nggak terlalu jalan juga sih. Ya ntar saya taruh linknya di bawah Iya, ya. oke. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.